Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriana Rahman dari jurusan Manajemen Keuangan A angkatan 2017 dengan NIM 17931410029. Saya membuat video ini sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan. Dalam video ini saya akan membahas tentang sumber dana. Sumber dana adalah bentuk dana di mana pemenuhan kebutuhan dananya bersumber dari perusahaan itu sendiri. Dengan kata lain, kebutuhan dana dengan kekuatan atau kemampuan sendiri. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sumber dana merupakan sesuatu yang sangat penting bagi perusahaan agar perusahaan bisa beraktivitas dengan normal untuk melakukan ekspansi atau pengembangan usaha atau bahkan hanya untuk bisa bertahan hidup dan bahkan untuk membayar hutang pun. Seluruh kegiatan perusahaan, mulai dari kegiatan kecil hingga transaksi strategis mutlak membutuhkan dana yang cukup. Secara umum, kebutuhan dana dibagi atas 3, yaitu sumber dana jangka pendek, sumber dana jangka menengah, dan sumber dana jangka panjang. Untuk sumber dana jangka pendek umumnya digunakan untuk modal kerja perusahaan. Dana yang diperoleh dengan skema ini harus dibayar atau dikembalikan dalam rentang waktu setahun atau kurang. Contoh dari sumber dana jangka pendek yaitu pinjaman dari bank jangka pendek, pendanaan persediaan, dan kredit perdagangan. Untuk sumber dana jangka menengah adalah sumber pendanaan perusahaan yang pengembaliannya berjangka waktu maksimal 5 tahun dan lebih dari 1 tahun. Sumber dana jangka menengah diambil oleh manajemen keuangan perusahaan karena adanya kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi jika menggunakan instrumen sumber pendanaan jangka pendek, tetapi berlebihan jika menggunakan sumber dana jangka panjang. Ada beberapa contoh dari sumber dana jangka menengah. Yang pertama adalah leasing atau sewa guna usaha. Leasing adalah alternatif pendanaan yang berbentuk sewa aset. Pemilik aset akan menyewakan aset yang dimiliki kepada pihak yang membutuhkan aset tersebut selama jangka waktu tertentu. Manfaat leasing bagi perusahaan adalah bisa mendapatkan barang modal yang diinginkan tanpa harus membeli. Cukup menyewanya dan bisa langsung digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan tidak perlu menanggung beban penyusutan terhadap aset yang disewanya, juga tidak perlu pusing memikirkan bunga jika memilih mendapatkan aset tersebut dengan pembelian kredit. Yang kedua dari sumber dana jangka menengah yaitu term loan adalah sumber dana jangka menengah berupa kredit usaha yang umumnya memiliki tempo pengembalian di atas 1 tahun dan tidak lebih dari 5 tahun. Jenis utang pinjaman ini umumnya disertai jaminan berupa barang modal perusahaan. Perusahaan yang menggunakan term loan untuk kebutuhan dananya harus membayar kembali angsuran dan bunganya di setiap periode tertentu. Misalnya pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan, triwulan, kuartalan, atau dibayarkan tiap 1 tahun sekali. Equipment loan adalah salah satu pendanaan jangka menengah yang bertujuan untuk mengadakan peralatan bagi perusahaan. Peminjam akan menanggung harga yang lebih tinggi dari harga pasar perlengkapan yang diinginkan tersebut. Equipment loan bisa difasilitasi oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Setidaknya terdapat 2 metode dalam pembiayaan equipment loan. Pertama yaitu conditional sales contract atau kontrak penjualan kondisional, dan kedua yaitu chattel mortgage atau hipotek barang bergerak. Setidaknya terdapat 2 metode dalam pembiayaan equipment loan. Yang pertama yaitu conditional sales contract atau kontrak penjualan kondisional, yaitu perjanjian mengenai pembelian perlengkapan berupa barang secara kredit di mana penjual tidak akan memberikan sebagian barangnya hingga barang tersebut benar-benar telah dilunasi oleh pembeli. Hipotek barang bergerak. Hipotek barang bergerak adalah pinjaman yang memerlukan pinjaman untuk digadaikan sampai pinjaman dilunasi. Pemberi pinjaman akan menguasai barang bergerak tersebut hingga jatuh tempo. Selanjutnya, jenis dari sumber dana yaitu sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka panjang adalah pendanaan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang pengembaliannya dalam jangka waktu yang lama dan manfaat yang akan dirasakan dalam waktu yang lama juga. Ada beberapa jenis sumber dana jangka panjang, yaitu sumber dana dari utang. Utang di sini adalah utang jangka panjang,
Perusahaan meminjam dana kepada pihak lain dan melunasinya kembali pinjaman pokok beserta biayanya dalam tempo waktu yang lama. Pendanaan jangka panjang dari utang contohnya pertama, kredit investasi, kedua, hipotek, dan ketiga, obligasi. Sumber dana dari modal bisa dipengaruhi pada struktur modal perusahaan. Contoh sumber dana dari modal adalah penerbitan saham. Penerbitan saham adalah salah satu sumber dana jangka panjang yang berupa surat berharga atau sekuritas yang merupakan penyertaan modal pada sebuah perusahaan. Perusahaan bisa menerbitkan saham, kemudian saham tersebut dibeli oleh investor. Pembeli tersebut otomatis akan menjadi bagian dari pemilik perusahaan. Selanjutnya, sumber dana jangka panjang salah satu contohnya adalah laba ditahan. Laba ditahan bisa menjadi opsi alternatif dalam mendapatkan sumber dana jangka panjang perusahaan. Laba ditahan merupakan sumber dana jangka panjang yang berasal dari internal perusahaan. Laba ditahan adalah bagian atau seluruh laba yang dihasilkan perusahaan di periode sebelumnya yang digunakan kembali untuk membiayai kebutuhan perusahaan. Itulah tadi beberapa materi dari sumber dana. Jadi kesimpulannya adalah sumber dana adalah sesuatu yang sangat penting bagi perusahaan agar perusahaan dapat melanjutkan aktivitasnya dengan normal.